warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Anisari, kelas A22, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian jantung beserta fungsinya. Perlu kita ketahui, jantung menjadi organ yang paling vital bagi manusia, sebab jantung berperan penting dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Tanpa jantung, tentu tubuh tidak dapat bekerja. Letak organ ini berada di antara paru-paru dan sedikit ke kiri pada tulang dada. Sebagian organ penting, jantung terdiri dari beberapa bagian dan fungsinya. Ada bagian-bagian organ jantung. Yang pertama, aorta. Aorta atau arteri terbesar pada tubuh manusia. Posisi aorta berada di bagian atas organ jantung. Fungsinya sendiri untuk membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian ventrikel kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Kemudian yang kedua, ada vena cava superior. Bagian selanjutnya dari organ jantung adalah vena cava superior atau biasa disebut vena cava. Vena berukuran besar ini terletak di bagian atas jantung. Fungsinya sendiri untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas menuju ke jantung. Yang ketiga, ada arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis bertugas untuk mengangkut darah yang asalnya dari jantung untuk menuju ke paru-paru. Fungsi dari bagian ini adalah mengganti kandungan karbon dioksida dengan uap air dalam darah menjadi oksigen. Yang keempat, ada katup aorta. Ventrikel kiri dan aorta dipisahkan oleh katup yang disebut dengan katup aorta. Perubahan tekanan darah di kedua sisi katup itu biasa menyebabkan katup terbuka dan tertutup. Fungsi dari katup aorta sendiri untuk menjaga darah mengalir sesuai arahnya. Yang kelima, ada atrium atau serambi. Atrium merupakan bentuk jamak atria yang artinya sama dengan serambi. Terdapat dua atrium, yaitu atrium kiri atau serambi kiri dan atrium kanan atau serambi kanan. Atrium kiri berfungsi untuk menerima darah yang berasal dari paru-paru dan mengandung oksigen kemudian membawanya pada ventrikel kiri. Sementara itu, fungsi atrium kanan ialah menerima darah yang berasal dari seluruh tubuh serta mengandung karbon dioksida dan membawanya ke ventrikel kanan. Yang keenam, ada vena pulmonalis. Fungsi dari vena pulmonalis ialah membawa darah yang mengandung oksigen kembali lagi ke jantung. Selanjutnya, darah akan diedarkan ke seluruh tubuh manusia. Yang ketujuh, katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis atau katup tricuspid terdiri atas 3 daun katup. Nah, katup ini biasa terbuka dan menutup kembali. Fungsinya sendiri untuk memisahkan atrium kanan dengan ventrikel kanan guna membantu mengalirkan darah yang mengandung sedikit oksigen dari atrium kanan menuju ke ventrikel kanan. Yang kedelapan, ada katup mitral. Fungsi dari katup mitral untuk mencegah darah yang telah ada di ventrikel kiri kembali pada atrium kiri. Kesembilan, ada ventrikel atau bilik. Terdapat dua jenis bilik, yaitu bilik kiri dan bilik kanan. Bilik berfungsi menerima darah dari serambi lalu akan dibawa keluar dari organ jantung. Bilik kiri berfungsi menerima darah dari serambi kiri serta membawanya menuju ke seluruh tubuh. Sementara itu, bilik kanan akan menerima darah dari serambi kanan dan membawanya menuju ke paru-paru. Yang ke-10, ada vena cava inferior. Vena cava inferior berfungsi membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian kanan jantung. Yang ke-11, ada katup atrioventrikular. Katup atrioventrikular merupakan katup yang posisinya berada di antara bilik dan serambi. Katup ini berfungsi membuat darah hanya bisa mengalir dari serambi menuju bilik. 12, ada dinding jantung. Dinding jantung menjadi bagian terluar untuk melapisi jantung dan terdiri atas 3 lapisan, yaitu endokardium atau terdalam. Kedua, ada miokardium atau bagian tengah, dan epikardium atau bagian terluar. Bagian ini berfungsi membuat jantung berdetak dan mencegah agar jantung tidak bocor. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.